Hai Pisces, selamat datang di bacaan prediksi 2022 kamu. Sekali lagi ini hanyalah prediksi, artinya tidak bisa dipercaya 100% ya. Sebagai bahan cross check, kamu cek juga bacaan untuk zodiak moon, rising Venus kamu ya. Bijaksanalah dalam menanggapi bacaan ini, dalam menyikapi bacaan ini, dan jangan dijadikan sebagai pengambil keputusan. Semuanya ini hanyalah bacaan sebagai bahan pertimbangan ya, dan mungkin juga ada saran. Semuanya kembali ke kamu ya. Oke. Mari kita lihat ada apa denganmu di 2022. Pisces di 2022. Pisces di 2022. Pisces di 2022. Pisces di 2022. Ada apa dengan Pisces di 2022? Ada apa dengan Pisces di 2022? Oke. Baiklah, sebentar. Oke, fertility. Light. Beberapa di antara kalian yang mungkin mendambakan kehadiran anak ya, yang sudah menikah dan mendambakan kehadiran anak, semoga bisa terwujud di tahun 2022 ya. Atau fertility ini juga artinya kamu memiliki banyak sekali potensi yang di tahun ini, di tahun 2021 atau tahun sebelumnya itu cuman tersimpan ya. Tapi akhirnya di tahun depan, di tahun 2022 bisa akhirnya terlahir gitu ya. Lahir ini artinya berarti terwujud nyata ya. Potensi kamu menjadi bisa kamu keluarkan dengan maksimal gitu ya. Kalau ada talenta atau bakat tertentu bisa kamu tunjukkan itu dengan maksimal sehingga kamu bisa menggunakannya untuk bekerja atau meraih kesuksesan kamu ya. Light di sini juga memperlihatkan kondisi yang memang berubah ke arah yang baik ya. Mungkin juga dalam segi ekonomi. Dalam segi ekonomi pekerjaan kalian menjadi lebih baik di tahun 2022 ya. Juga mungkin suatu pencerahan spiritual ya. Oke, mari kita lihat lagi Pisces di 2022. Oke, ada movement, choices, decision ya. Sepertinya banyak peluang akan terbuka untukmu ya, sehingga kamu perlu untuk memilih ya. Ada situasi yang berkembang, ada perkembangan yang sangat positif dan itu membawa banyak sekali kesempatan datang, dan akhirnya kamu malah menjadi bingung, kadang-kadang bingung untuk membuat keputusan mana ya yang mau diambil, mana ini yang lebih duitnya lebih banyak kayak gitu ya, mana yang lebih menguntungkan, karir mana yang bakalan lebih langgeng seperti itu ya. Mungkin itu yang harus menjadi banyak pertimbangan untuk membuat keputusan ya. Hati-hati dengan godaan ya, dengan godaan yang sifatnya secara material semata atau ya yang sifatnya hanya semacam godaan duniawi, termasuk belenggu sifat-sifat negatif kamu sendiri yang kelihatannya sudah harus diperbaiki ya. Kebiasaan-kebiasaan lama di tahun ini atau tahun sebelumnya kalau bisa ya tinggalin deh ya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk maksudnya ya. Kebiasaan buruk jangan ya, masa tahun udah berganti masih punya itu ya. Masih saja ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum kamu lepaskan. Keterikatan apa, kecanduan apa yang belum sembuh ya perlu disembuhkan dan dilepaskan.
atau ada sifat-sifat tertentu, karakter tertentu yang ini jadikan ini resolusi di tahun depan supaya karakter atau sifat-sifat yang negatif itu bisa dilepaskan ya, dan tahun depan kamu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Karena di sini ada turun cahaya di sini, artinya turunnya cahaya atau berkat ini juga sebenarnya membantu kamu untuk melepaskan kualitas diri kamu yang negatif ya. Beberapa di antara kalian juga mungkin di tahun depan justru akan banyak berhadapan dengan shadow work ya. Shadow work yaitu melepas shadow kamu, melepas sisi-sisi yang negatif kamu perlu berhadapan dengan sisi negatif kamu untuk bisa menyembuhkannya ya. Dalam arti ada proses kamu memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik di sini ya. Ada apa lagi Pisces? Oke. Choose wisely ya, memilih ya, ini Seven of Cups ini ya. Memilih sesuatu dengan bijaksana, karena di sini sudah diperlihatkan bahwa kamu akan berada dalam situasi di mana kamu perlu memilih, perlu membuat pilihan. Kamu akan dihadapkan pada pilihan, dan pilih apapun yang kamu pilih itu nanti itu mungkin akan berefek pada jangka panjang ya. Jadi itu kenapa kamu perlu memilih dengan bijaksana ya, supaya ini tidak menyakiti, baik menyakiti orang lain bahkan menyakiti dirimu sendiri ya. Oke, mari kita clarify Vercelici. Sebentar. Angel, please clarify untuk fertility. Baiklah, emang langsung dikasih banyak, terima kasih. Ten of Gabriel, solution, new beginnings. Ten of Raphael, kamu punya 2 10. Wow. Oke. Ten of Gabriel, mintalah pada malaikatmu untuk mengirimkan orang-orang yang bisa membantumu ya. Ini adalah Ten of Wands, artinya ada periode di mana kalian merasa terbebani dengan apa yang kalian lakukan, atau kamu seperti banyak terlalu workaholic ya, pekerjaan, jam kerja yang terlalu lama, terlalu panjang ya, pekerjaan yang multitasking, mungkin terlalu kamu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus gitu. Dan ini juga ada people pleasure, semacam keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain gitu. Artinya kamu berkorban ya. Dan berkorban itu konotasinya nggak enak ya. Karena berkorban untuk orang lain artinya kamu sendiri menderita dong ya. Ini bisa merugikan kesehatan kamu ya. Kamu perlu mendelegasikan ya. Kadang-kadang ini juga seperti semacam gengsi ya, gengsi untuk meminta bantuan orang lain dan maunya menyelesaikan. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan ya. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan untuk seperti ingin menyelesaikan semua hal sendiri ya, enggak ya. Nanti kamu akan kelelahan ya. Karena sepertinya di tahun depan akan banyak proyek atau pekerjaan untukmu ya, banyak peluang, sehingga yang semula di tahun ini baru direncanakan, di tahun depan sudah bisa dilahirkan, sudah bisa menjadi nyata. Sehingga kamu akan menjadi sibuk, banyak kerjaan di sini, dan kalau kamu tidak mendelegasikan, nanti kamu akan kerepotan. Ini akan menjadi bumerang. Sepertinya bagus ya, punya banyak pilihan ya kan, punya banyak pilihan, punya banyak peluang, kayaknya sepertinya bagus. Tetapi di sisi lain itu akan membelenggu kamu ketika kamu tidak bisa mendelegasikan pekerjaan atau memilih mana yang prioritas. Nah itu dia, prioritas. Pilih prioritas, itu penting sekali ya. Jadi mesti pintar-pintar membuat skala prioritas supaya kamu tidak kerepotan dan tidak kelelahan di sini ya. Solution. Oke, sukses.
Sukses itu datang karena kamu berkompromi secara objektif. Artinya di sini juga suksesnya dicapai dengan bantuan orang lain, dengan kerja tim di sini. Karena itu jangan semuanya dipikul sendiri ya, delegasi ya. Di sini juga ini ada Temperance ya, energinya si Sagittarius. Kamu perlu lebih self control, lebih sabar ya, mengendalikan diri dalam hal apa itu tadi. Kendalikan diri supaya tidak ada sifat tamak di sini ya. Kepingin ambil semuanya kayak gitu ya. Kepingin semuanya, nggak mau milih, nah kayak gitu. Termasuk melakukan sesuatu, pokoknya saya bisa melakukan semuanya. Kamu caplok semua pekerjaan, kamu ambil semua proyek. Nah, itu dia. Itu perlu self control, perlu kontrol diri dalam menjaga keseimbangan. Di sini ada ketidakseimbangan di sini antara tenaga kamu, energi kamu, waktu kamu dengan apa yang keinginan kamu. Kamu ingin sekali melakukan banyak hal, kamu ingin menyelesaikan banyak hal, padahal waktu dan tenaga kamu terbatas. Ini bisa mengakibatkan sakit fisik, bahkan juga sakit mental. Dalam arti di sini kamu bisa stres ya, bisa emosi kamu bisa naik turun, bisa gampang marah. Di sini itu kenapa? Di sini ada temptation yang dimana kamu perlu berhadapan dengan shadow kamu, sisi-sisi negatif kamu itu keluar karena dipicu dari banyaknya peluang yang datang. Ini akan memicu shadow kamu keluar, akan memicu banyak emosi-emosi negatif kamu untuk keluar. Nah, inilah yang perlu adanya healing di sini ya, adanya healing, adanya penyembuhan ya. New beginning, keren. Memulai hidup baru ya. Di sini ada diisyaratkan kelahiran kan, ya kan? Kelahiran artinya adalah kelahiran apa? Kelahiran kamu yang baru, atau kelahiran idemu, kelahiran fase baru di dalam hidupmu, ide-ide yang segar, pekerjaan yang baru mungkin karena banyak peluang ya, awal yang baru, kamu memulai suatu awal yang baru dalam hidupmu ya. Nah, di sini kamu perlu clear dulu, apa sih tujuan hidupmu? Tujuan hidupmu apa? Apa yang ingin kamu, benar-benar ingin kamu capai itu apa? Buatlah prioritas, buat prioritas ya. Buat prioritas, delegasi ya, delegasikan kepada orang lain. Nah, forgiving, compassionate review of the past. Di sini adalah judgment ya, artinya masa lalu ya, kalau ada sesuatu kegagalan di masa lalu, itu jadikan sebagai pelajaran ya, jadikan sebagai pelajaran dan petik hikmahnya, dan kamu tidak perlu menyesali terlalu berlebihan ya. Ten of Raphael ini adalah ten of Cups ya. Ada cinta, ada berkat ya. Kalau Ten of Cups itu ada berkat, kelimpahan, keluarga bahagia, harmonis ya kan, happily ever after ya. Beberapa di antara kalian yang ingin menikah di tahun 2022 bisa mendapatkan peluang bertemu dengan peluang untuk menjalin keluarga yang bahagia ya. Atau juga ada beberapa di antara kalian, tadi aku bilang ada yang hamil ya, yang bisa punya anak, yang memang sebelumnya sangat-sangat menantikan untuk punya momongan gitu ya. Ada yang akhirnya ketemu jodoh ya. Bahkan beberapa di antara kalian ini ada yang dihadapkan pada lebih dari satu orang. Ini ada yang beberapa pilihan yang harus kamu pilih kayak gitu ya. Oke, karir, cinta, keuangan potensinya luar biasa, bagus banget. Sekali lagi, jaga keseimbangan, kamu harus menjaga keseimbangan dan buat prioritas ya. Satu kartu lagi untuk 7. Oke. Dikasih 2, baiklah.
Ariel lagi, Ariel. Nah, sih ya. Jadi ada komitmen emosi, ada komitmen asmara yang memang ada kuat di sini ya. Dan mungkin juga partnership ya, bukan hanya secara asmara tetapi partnership atau kemitraan yang nanti akan membawa kamu menjadi sukses ya. Gemini, Sagittarius, ada Ariel. Excellent opportunity ya. Ada kesempatan yang luar biasa yang akan diberikan ke kamu, akan ditawarkan ke kamu. Iya, kamu punya banyak sekali peluang di sini ya. Karena di sini mungkin ya, di sini adalah mungkin scholarship ya, semacam beasiswa atau kesempatan untuk sekolah yang education ya, pendidikan yang kamu inginkan ya, atau pekerjaan tertentu ya. Jadi ini di sini bukannya kamu nggak punya peluang, justru peluang dan kesempatan itu banyak datang, tapi karena itulah kamu harus memilih dengan bijaksana ya. Bahkan peluangnya bukan hanya tentang pekerjaan dan karir, karena peluangnya juga tentang asmara ya. Mungkin kamu juga akan dihadapkan pada memilih daripada satu orang gitu ya. Jadi choose wisely ya. Choose wisely, memilih dengan bijaksana ya. Oke, itu aja untuk kalian. Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini Pisces, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.